Dipilihnya kediaman konglomerat Maher Al-Gadri sebagai tempat pertemuan elit parpol pendukung Prabowo tersebut juga menjadi sorotan. Bagian dari koalisi berarti dari 3 menjadi 4 partai. Wartawan ini gawat ya. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut antusias karyawan di gedung iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan Presiden di lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan suatu video yang berisikan tentang fenomena oligarki di Indonesia saat ini. Oligarki merupakan suatu fenomena tentang politik kekuasaan, yaitu kekuasaan yang digunakan hanya untuk sekelompok orang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas bagaimana fenomena itu terjadi saat ini, apakah yang menjadi pembedanya pada dari masa Orde Baru hingga pada masa saat ini, lalu bagaimanakah fakta-faktanya. Semua akan kita ulas secara objektif, lugas, dan terarah. Selamat menyaksikan. Oligarki. Ya, oligarki. Sederhananya, oligarki dapat dimaknai sebagai pengerahan kekuasaan negara dan pemerintahan untuk kelompok-kelompok elit. Menurut saya, bentuk oligarki yang ada di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan. Perubahan itu, menurut analisa saya, hanyalah pada konteks konsep dan teknis. Sedangkan untuk aktor, orangnya itu-itu saja dari zaman Orde Baru. Perbedaan pola yang saya maksud adalah jika pada masa Orde Baru oligarki ini tidak sampai menyentuh aspek politik pemerintahan, akan tetapi yang terjadi saat ini para aktor oligarki sudah masuk ke dalam sistem politik tersebut. Maksudnya oligarki yang ada di Indonesia saat ini merupakan aktor politik. Dengan balutan partai politik, para elit kapitalis mengembangkan bisnisnya. Ada elit yang mengisi peran sentral di kepengurusan partai, sekaligus memodali pendirian dan pengembangan partai, dengan harapan kontribusinya akan memberikan feedback positif terhadap gurita bisnis yang dimiliki. Bahkan juga banyak ditemukan para aktor oligarki ini yang masuk secara langsung ke dalam demokrasi prosedural dan berhasil duduk pada posisi strategis di eksekutif maupun legislatif. Dengan menguatnya jejaring oligarki di Indonesia, baik itu di dalam sekaligus di luar pemerintahan, tentu telah membuat sisi negatif yang semakin kompleks. Jika dulu oligarki memberikan dampak negatif ke dalam sistem perekonomian saja, saat ini tatanan oligarki beserta aktor-aktornya telah merusak sistem politik pemerintahan. Kos politik yang besar saat ini pada setiap pergelaran demokrasi, baik tingkat nasional maupun daerah, telah menyebabkan elit-elit politik menjadi ketergantungan dengan pemilik modal yang merupakan bagian dari oligarki. Otomatis, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu akan berpihak pada kelompok-kelompok oligarki ini. Kita sayang pada tokoh-tokoh bangsa ini. Kita sayang pada Jokowi. Kita sayang pada Pak Ma'ruf Amin. Kita sayang pada Pak Yusuf Kalla yang mendampingin kita. Dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan pernah ragukan itu. Jangan nanti saya datang ke sini masih biarpet. Suara yang saya dengar biarpet terus. Seksi Killer, film dokumenter yang membongkar fenomena oligarki di Indonesia. Kan ini kita semuanya
niatkan ibadah. Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup. Ratusan ribu hektar, saya punya lahan tambang, betul. Tapi ya nggak ratusan ribu hektar lah. Bukan HGU juga ya? Nggak juga. Ya, tambang batu bara, biasa. Berikut merupakan riset Maripus Corner terkait potensi jejaring oligarki di DPR. 318 dari 575 anggota DPR merupakan pebisnis. Artinya, 6 dari 10 anggota DPR adalah pebisnis. Pebisnis tersebut tersebar ke dalam seluruh fraksi yang duduk di DPR, tanpa terkecuali. Dan terkoneksi kepada tidak kurang dari 116 afiliasi atau potensi jejaring oligarki di Indonesia. Menurut Bima Yudhistira Adi Negara, kroni kapitalisme di Indonesia sudah semakin parah. Garis hitam pada data berikut menunjukkan perekonomian negara yang dikuasai oleh kelompok kapitalis. Menguatnya jejaring oligarki di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat mengancam. Fenomena ini menyebabkan kesenjangan sosial menjadi tidak terkontrol di negeri ini. Menurut Global Wealth Report, 1% orang terkaya di Indonesia mampu menguasai 46,6% total kekayaan penduduk, sedangkan 30% kelompok terkaya menguasai 83% total konsumsi nasional. Menyeramkan, bukan? Lalu, apakah yang akan terjadi ketika jejaring oligarki berhasil menguasai sistem politik pemerintahan dari pusat sampai daerah? Agenda politik demokratis berbasis nilai pro-rakyat yang seharusnya menjadi prioritas eksekutif maupun legislatif tentu akan dikesampingkan ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis politik dari jejaring oligarki ini. Ketika situasi pandemi buktinya, pemangku kepentingan malah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat kontroversial yang dinilai pro-oligarki. Misalnya, pengesahan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Kartu Prakerja, penempatan dana perbankan dengan dalih selamatkan ekonomi, pengesahan Undang-Undang Nomor 2 2020, maupun berbagai insentif perpajakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Fenomena oligarki saat ini tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat saja. Praktik ini juga terjadi di daerah. Bahkan aktor-aktornya juga terafiliasi dengan aktor di tingkat pusat. Solusi konkret atas fenomena ini adalah negara harus mengambil sikap tegas untuk mendanai partai politik yang dianggarkan melalui APBN maupun APBD. Suatu kebijakan yang tidak familiar, tetapi menurut saya akan memutus mata rantai ketergantungan partai politik terhadap jejaring oligarki. Berawal dari lepasnya pengaruh partai terhadap oligarki inilah kebijakan-kebijakan yang benar-benar adil dan pro-rakyat akan terwujud. Semoga video ini bisa menjadi pemantik diskusi rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.